Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mila Febrianti dengan NIM akhir 95. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Pengembangan Manajemen yang diampu oleh Ibu Reskina SEMSI. Anggaran pada hakikatnya merupakan estimasi atau rencana terukur untuk kegiatan mendatang untuk mengkoordinasikan atau mengendalikan penggunaan sumber daya pada periode tertentu. Nah, anggaran ini bisa kita gunakan sebagai standar untuk mengukur kinerja aktual. Jadi kalau kita definisikan, anggaran ini bisa didefinisikan sebagai pedoman tindakan atau acuan yang dilakukan perusahaan atau organisasi seperti rencana pendapatan, rencana belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Atau secara singkatnya, anggaran ini merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk suatu periode tertentu yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Nah, anggaran ini tuh merupakan bagian yang penting untuk perencanaan jangka pendek dan kontrol dalam perusahaan. Jadi ketika kita sudah membuat anggaran, perusahaan atau instansi itu udah nggak bisa lagi sesuka hati membelanjakan atau menggunakan uang yang ada. Penyelenggaraan anggaran ini biasanya itu dalam 1 tahun untuk menyatakan pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun tersebut. Namun anggaran ini nggak harus dibuat untuk 1 tahun. Ada juga yang membuatnya dalam bulanan, ada juga yang membuatnya dalam mingguan. Namun umumnya dibuat dalam 1 periode atau 1 tahun. Lalu ada kegunaan anggaran. Di sini ada 4 kegunaan anggaran. Yang pertama itu menyelaraskan dengan rencana strategis. Lalu yang kedua mengkoordinasikan kegiatan. Yang ketiga penetapan tanggung jawab. Jadi anggaran yang sudah kita buat, yang sudah kita susun, yang sudah kita tetapkan ini akan menjadi tanggung jawab untuk divisi-divisi atau bidang-bidang yang memakai anggaran tersebut. Lalu yang keempat itu sebagai dasar untuk evaluasi kerja. Jadi kinerja kita di sini akan dicek, akan diukur apakah sudah sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan atau belum. Selanjutnya ada jenis anggaran. Jenis anggaran ini ada 3. Yang pertama itu anggaran biaya. Anggaran biaya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu yang terukur. Nah, anggaran biaya yang terukur ini biasanya anggaran pada unit-unit yang bisa diukur datanya. Kayak misalnya penggajian. Kayak gaji manajer bulan ini berapa, gaji karyawan bulan ini berapa, itu tuh data yang bisa diukur. Nah, yang kedua ada anggaran biaya yang diskresioner. Ini tuh yang kebalikan dari yang terukur, berarti yang tidak bisa diukur. Lalu yang kedua ada anggaran pendapatan. Nah, anggaran pendapatan ini terdiri atas proyeksi penjualan. Contohnya, kita misal memproduksi kipas. Nah, kita tuh bisa kira-kira gitu proyeksi penjualannya, misalnya berapa yang diproduksi, misalnya 100, terus dengan harga jual 100, maka proyeksi penjualannya itu kita bisa hitung 100 kali 100. Lalu yang ketiga ada anggaran laba. Nah, anggaran laba ini merupakan rencana laba tahunan. Anggaran itu terdiri dari seperangkat proyeksi ikhtisar keuangan tahun mendatang dengan agenda-agenda atau kegiatan pendukung yang berkaitan. Nah, kegunaan anggaran laba ini misalkan untuk alokasi sumber daya gitu. Jadi, misal perusahaan akan mendapatkan laba sekian ketika perusahaan mengalokasikan sumber daya sekian gitu. Selanjutnya ada siklus perencanaan. Siklus perencanaan ini ada 3. Yang pertama itu perencanaan strategis, lalu yang kedua penganggaran modal, dan yang ketiga itu ada penganggaran operasional. Kita bahas yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini merupakan sebuah proses yang umumnya melibatkan bagian eksekutif dan seluruh manajer yang memiliki informasi yang luas untuk membuat perencanaan beberapa tahun ke depan gitu. Jadi untuk jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini tuh biasanya meliputi visi misi, tujuan, terus tantangan strategis tentang unit bisnis dan sebagainya. Lalu yang kedua itu penganggaran modal. Nah, penganggaran modal ini melibatkan identifikasi program, tindakan khusus yang mana untuk beberapa tahun yang akan datang. Biasanya ini di sini spesifikasi dari masing-masing sumber daya
itu akan digunakan untuk mendukung penganggaran modal ini. Lalu yang ketiga itu ada penganggaran operasional. Nah, penganggaran operasional ini merupakan penganggaran jangka pendek yang melibatkan persiapan keuangan jangka pendek, itu biasanya untuk tahun berjalannya aja, jadi untuk 1 tahun. Selanjutnya ada penentuan target. Nah, target kinerja ini biasanya bisa menstimulasi karyawan ataupun manajer untuk berkompetisi. Jadi, mereka berlomba-lomba untuk memenuhi target kinerja tersebut. Nah, maka dari itu perlu diadakannya reward atau hadiah untuk memotivasi para pekerja. Lalu yang kedua itu anggaran merupakan target kinerja utama untuk mengevaluasi kinerja. Jadi kinerja yang baik ini biasanya didukung dengan anggaran yang mencukupi. Lalu yang ketiga, target motivasi manajer untuk menggunakan pengetahuannya untuk membantu mencapai tujuan. Jadi ketika ada tujuan, maka para manajer ini akan berpikir kreatif agar tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya kita masuk ke proses penyusunan anggaran. Di sini ada 4 tahap dalam penyusunan anggaran. Yang pertama itu menentukan pedoman anggaran. Nah, pada tahap ini, pedoman anggaran tuh dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan periode sebelumnya. Jadi, kita pakai anggaran tahun sebelumnya, lalu kita sesuaikan dengan kegiatan periode pada tahun berikutnya atau tahun berjalannya. Lalu yang kedua itu persiapan anggaran. Nah, setelah kita menentukan pedoman anggaran, perusahaan ini membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Jadi dalam tahap ini tuh nggak hanya dilakukan oleh staf keuangan aja, tapi butuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya penganggarannya ini bisa sesuai gitu dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing divisi. Karena tiap divisi pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda kan. Maka dari itu kita dalam penyusunan ini tuh kita melibatkan seluruh divisi dalam perusahaan untuk penganggaran selama 1 tahun. Lalu yang ketiga itu penentuan anggaran. Nah, pada tahap penentuan anggaran ini, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran. Setelah itu, melakukan pengkajian dan uji kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Lalu yang keempat itu pelaksanaan anggaran. Nah, dalam tahap pelaksanaan anggaran ini dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing bagian atau masing-masing divisi untuk kepentingan pengawasan. Nah, jadi tiap manajer ini harus membuat laporan realisasi anggaran. Jadi realisasi anggaran ini dibuat, setelah itu dianalisis, lalu di laporan realisasi anggaran ini disampaikan kepada direksi. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu activity based budgeting atau penganggaran berbasis aktivitas. Nah, penganggaran berbasis aktivitas ini merupakan sistem perancangan di mana kita tuh bisa mencatat dan menganalisis setiap aktivitas yang menimbulkan biaya untuk menemukan poin atau temuan yang bisa meningkatkan efisiensi. Nah, setelah kita menganalisis biaya, kita tuh bisa membuat anggaran berdasarkan temuan atau poin-poin yang kita temukan tadi. Activity based budgeting ini tuh lebih komprehensif daripada penganggaran tradisional karena melibatkan perhitungan tambahan. Ada beberapa manfaat activity based budgeting, diantaranya itu yang pertama, manajemen anggaran yang lebih baik. Lalu yang kedua, kontrol anggaran yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu bisa mengurangi pemborosan. Sekian pemaparan materi tentang penyusunan budgeting dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.